Oke, selamat kita berjumpa kembali dalam tayangan program kali ini. Saya akan membawakan sebuah lagu pujian dan nantinya saya ingin berbagi akan firman Tuhan ya yang terambil dalam Alkitab. Sebab saya sangat rindu ingin berbagi dengan semuanya ya, yang tidak dapat saya jangkau melalui hubungan secara ya lagi di perhadapan muka ya, tapi saya ingin menjangkau juga yang jauh di sana, siapapun yang menyaksikan program ini. Sekiranya program ini nantinya akan memberkati saudara semuanya, dan jika saudara merasa terberkati, jangan lupa bagikan video ini dan jangan lupa untuk berlangganan. Manusia diciptakan oleh Tuhan melalui karya firman-Nya. Manusia diciptakan dalam kitab Kejadian yang ditulis oleh Nabi Musa, diciptakannya manusia menurut rupa dan gambar Allah. Jadi saudara dan saya adalah gambar wujud Allah. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua, sama manusia diciptakan seperti ya, menurut rupa Allah, menurut rupa Sang Pencipta. Begitu mulianya saudara dan saya ya. Dan kenapa sekarang manusia begitu banyak yang tidak menyadari akan hal ini, bahkan lebih cenderung hidupnya melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan sendiri ya. Nanti akan dibahas dalam pemberitaan firman Tuhan. Dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik,
Kau jadikan hidupku berarti. Oke, satu tembang pujian untuk mengawali akan pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam kitab Injil Yohanes. Ya. Saya sangat terberkati dengan kitab Injil Yohanes pasal yang pertama. Ya. Injil Yohanes persamaannya dengan kitab Kejadian diawali dengan kalimat pada mulanya, ya. Karena dalam kitab Kejadian di sana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, diawali dengan pada mulanya. Begitu juga dalam kitab Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Ya, saya akan bacakan, ya. Firman yang telah menjadi manusia. Nah, di dalam kitab Injil Yohanes ini, saudara, menceritakan bahwa firman, ya, yang dahulu pada zaman manusia pertama yaitu Adam, ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta semua yang ada itu melalui firman-Nya, ya, melalui perkataannya, maka semuanya diciptakan. Nah, melalui firman itulah saudara dan saya juga diciptakan, dan firman itu kembali berulang, ya. Firman itu kembali berulang di dalam kitab Injil Yohanes, ya. Diawali dengan pada mulanya adalah firman. Nah, firman yang dahulu menciptakan segala sesuatu, ya, menciptakan alam semesta, menciptakan seluruh isi jagat raya ini, ya. Firman yang dahulu begitu luar biasa, dan sekarang firman itu di dalam kitab Perjanjian, ya, firman itu berubah menjelma sebagai manusia. Ya, mari saya akan bacakan bagi saudara. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa di sini dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, yaitu Yesus, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Apakah firman? Apakah saudara mengetahui? Apakah saudara memahami apa itu firman? Firman itu adalah sebuah perkataan, ya, yang tidak dapat terlepas dalam tubuh kita. Karena Allah itu mempunyai firman, mempunyai roh. Dan Allah juga mempunyai wujud Allah sendiri, yang tidak seorang pun dapat tahu wujudnya itu seperti apa. Karena terlalu mulia, terlalu suci, ya. Bahkan semua manusia tidak dapat melihat Allah tanpa Allah sendiri yang berkenan menampakkan wujudnya kepada manusia itu. Ketika manusia itu hendak mendapatkan penglihatan dari Tuhan akan wujud Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu memperingatkan harus kudus, harus suci. Bahkan waktu Tuhan menampakkan diri di semak-semak duri pada zaman Nabi Musa, Tuhan berfirman dari semak duri, ya, dengan wujud api, Musa, tanggalkanlah kasutmu sebab tempat yang engkau berdiri itu adalah suci. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, di sini Injil Yohanes mencatat bahwa ternyata firman itu, ya, telah menjadi manusia, ya, dan diam di antara kita. Apakah tujuannya firman itu menjadi manusia? Ya.
firman yang tadinya selalu bersama-sama dengan Allah, yang tidak dapat dipisahkan dari pribadi Allah sebagai manusia, ya. Sebagaimana manusia seperti saya dan saudara itu tercipta dan terdiri dari 3 unsur. Ada tubuh, ya. Ada jiwa, ada juga roh. Dan ketiganya, ya, adalah satu. Dan dari ketiga ini tidak dapat dipisahkan. Dapatkah saudara memisahkan tubuh saudara dari roh saudara? Dapatkah jiwa saudara terlepas dari tubuh saudara tanpa yang lainnya terganggu? Tidak. Ya. Seandainya manusia terganggu jiwanya, seandainya manusia terganggu rohnya, maka itu berdampak pada tubuh. Ya. Ada orang yang mengalami gangguan jiwa, itu berdampak dengan tubuh. Ya. Sudah tidak dapat menguasai tubuh. Begitu juga kalau manusia sudah nggak mempunyai roh, tubuh ini sudah nggak ada fungsinya. Karena yang menghidupkan kita adalah roh. Nah, tujuannya Yesus datang ke dalam dunia, saudara. Ya. Tujuannya firman Allah menjadi manusia. Ya. Hanya satu. Ya. Ingin agar setiap manusia yang percaya kepadanya memperoleh pemulihan. Memperoleh pemulihan dalam kehidupannya. Mungkin saudara berpikir pemulihan yang seperti apa? Nah, disinilah ketidaktahuan manusia, ketidaksadaran manusia. Ya, ketika Allah menciptakan manusia dalam Taman Eden, mereka dapat berhubungan langsung, bertatap muka dengan Allah. Bahkan dikatakan dalam kitab Kejadian, manusia itu berkuasa atas segala yang diciptakan oleh Allah. Berkuasa atas burung-burung di udara, berkuasa atas segala ternak yang melata, yang menjalar, berkuasa atas setiap makhluk hidup yang berkeriapan di dalam air. Dan Allah membawa segala makhluk hidup, ya, yang telah diciptakannya kepada Adam untuk diberi nama masing-masing menurut ukurannya, menurut jenisnya. Nah, tetapi karena ketidaktaatan Adam, ya, manusia pertama di dalam Taman Firdaus, di dalam Taman Eden, ya, karena ketidaktaatan satu perintah saja, ya, ketidaktaatannya dalam satu perintah saja yang dia langgar, ya, akhirnya menjadi sebuah hukuman yang sangat fatal. Ya. Tadinya Adam bisa berhubungan secara langsung dengan Allah. Ya, sebagaimana seperti seorang kerabat, ya, sebagaimana seperti saudara dengan orang tua saudara dapat bertatapan muka. Tetapi karena ketidaktaatan Adam bersama istrinya, sehingga mereka terpisah dari hadapan Allah. Itu yang dinamakan dosa. Dan oleh karena dosa itulah, ya, manusia semakin hari semakin dijauhkan dari Tuhan. Semakin hari manusia semakin tidak kontrol akan kehidupannya, akan pikirannya, akan jiwanya. Oleh karena dosa itulah manusia, ya, yang tadinya dapat hidup sampai ratusan tahun, dosa terus berkuasa. Ya. Dosa terus menggerogoti tubuh. Bukan hanya membunuh jiwa,
bukan hanya memisahkan kita dari Allah, tapi dosa juga menggerogoti tubuh kita. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ya, di sana dosa semakin berkembang. Ya. Manusia tidak dapat membedakan mana yang baik di hadapan Tuhan. Masing-masing manusia melakukan keinginan-keinginan pribadinya, keinginan-keinginan hatinya, keinginan-keinginan apa yang dipandang oleh matanya, tanpa memikirkan apakah ini baik, apakah ini berkenan kepada Allah, apakah ini tidak. Karena dosa itulah manusia timbul hawa nafsu. Karena dosa itulah timbul dalam hati manusia iri dan dengki. Karena dosa itulah, ya, manusia harus mendapatkan hukuman yang kekal, terlempar dari kasih karunia, masuk ke dalam jurang kehinaan. Di dalam keyakinan Kristen, ini yang disebut sebagai dosa warisan. Warisan dari manusia pertama. Karena saya dan saudara adalah keturunan manusia pertama, yaitu Adam. Siapapun, ya, kita adalah manusia yang mewarisi, yaitu dosa. Jika saudara berkata bahwa saudara tidak pernah berdosa, saudara telah menipu diri saudara. Hanya satu ketidaktaatan Adam, dia melanggar, memakan buah pengetahuan, yang pada akhirnya dia terjatuh ke dalam dosa. Lalu kita bertanya kepada diri kita, berapa banyak pelanggaran yang telah kita lakukan? Berapa banyak pelanggaran yang sering kita perbuat? Kalau satu pelanggaran saja itu membuat fatal antara Adam dengan Tuhan, lalu bagaimana dengan begitu banyak pelanggaran? Ya. Sebab itu dikatakan bahwa dalam kitab Mazmur, ya, dalam kitab Raja Daud, ataupun disebut dengan kitab Nabi Daud, ya, bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Allah memandang dari sorga, melihat kepada anak-anak manusia. Apakah ada yang berbuat baik? Apakah ada yang berakal budi, yang mencari Allahnya dengan segenap hatinya? Dikatakan bahwa semuanya manusia telah menyeleweng, semua manusia telah bejat dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, Mazmur pasal yang ke-14 ayat yang kedua, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Nah, saudara terkasih, bahwa kesaksian Raja Daud, Nabi Daud, bahwa Allah memandang ke bawah dari surga melihat anak manusia. Apakah ada yang berakal budi? Apakah ada yang mencari Allah dengan benar? Tidak katakan semuanya telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Oleh karena apa? Karena dosa. Dosa itu adalah satu oknum, ya. Satu oknum yang terus ingin membuat saya dan saudara itu semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Dan oknum ini, dosa ini harus benar-benar dimatikan. Harus benar-benar diikat. Siapa yang berkuasa melawan dosa? Siapakah yang mampu, ya, melawan dosa? Siapakah yang mampu membunuh dosa, membinasakan dosa? Manusia bisa terlepas dari dosa ketika manusia itu mati. Dosa sudah tidak berkuasa lagi.
dosa tidak bekerja lagi, hanya konsekuensinya saja. Dia harus berhadapan dengan Tuhan. Nah, selama manusia hidup, dosa itu terus bekerja. Makanya firman Tuhan, inilah yang disebut tujuan Yesus datang ke dalam dunia, ingin memulihkan keadaan manusia. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia harus mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Dan tidak turut dihukum. Yang percaya. Nah, mungkin saudara berpikir, anak Allah, apakah Allah itu beranak? Ya. Sebenarnya saya tidak akan membahas masalah tentang anak. Tapi karena menyangkut, mungkin nanti ada yang bertanya, maka saya akan menguraikannya dalam video saya yang kali ini, video perdana saya di dalam menyampaikan firman ya. Disebut anak Allah itu bukan berarti Allah beranak ya, karena Allah tidak pernah beranak ya. Kalau Yesus disebut anak Allah itu karena dia berasal dari Allah. Dan saya, saudara ya, kalau percaya akan firman-Nya, kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Percaya akan karyanya ya, di mana Allah dengan firman-Nya menjadi manusia. Kita percaya akan karyanya, bahwa oleh firman itu ya, yang menjadi manusia, dia telah menderita ya, mati di atas kayu salib. Tetapi juga kita percaya dia bangkit ya. Dengan iman percaya inilah kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Betapa luar biasanya Tuhan. Kita yang percaya diangkatnya menjadi anak-anak. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan ya, karena tidak ada satupun manusia yang dapat membebaskan tubuhnya dari jerat dosa. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini dengan begitu banyak kekayaan yang gilang gemilang dapat menjadikan kekayaannya itu sebagai tebusan ya kepada Allah, ganti nyawanya. Karena tidak ada kekayaan sebesar apapun ya yang mampu menggantikan hukumannya, yang mampu menebus jiwanya dari Allah. Mengapa demikian? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Raja Daud sendiri mengatakan demikian ya, dalam kitab Mazmur Daud pasal yang ke-49 ya, mengapa aku takut, ayat yang ke-6, pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh penjahatan pengejar-pengejarku. Mereka yang percayakan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Ayat yang ke-9, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Nah, saudara, inilah keadaan manusia ya. Jangan bangga dengan banyaknya hartamu, jangan bangga dengan banyaknya perbuatanmu. Kalau hartamu itu menentukan perbuatanmu ya, bahwa dengan hartamu kau bisa berbuat baik, dengan hartamu kau bisa melakukan berbagai macam kebaikan, lalu kau berpikir bahwa engkau akan memperoleh hidup yang kekal ya, itu salah besar. Kalau dengan kekayaan bisa masuk surga,
Lalu bagaimana dengan orang yang susah, yang miskin? Jangankan untuk membagi sedekah kepada yang lain, kemungkinan untuk kehidupan mereka sehari-hari pun masih sangat sulit. Nah, disinilah keadilan Allah. Disinilah keadilan Allah. Bahwa Allah menetapkan Yesus menjadi satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Baik bagi orang kaya maupun bagi orang miskin. Baik bagi orang senang maupun orang susah. Yesus menjadi jalan satu-satunya. Tanpa iman percaya kepada Yesus, maka saudara tidak akan pernah sampai ke dalam surga. Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tidak lama lagi kita akan masuk pada bulan-bulan perayaan Natal ya. Sebenarnya ini cocok untuk dikotbahkan pada hari Natal. Tapi karena ini adalah video saya yang pertama ya, saya ingin menceritakan, ingin berbagi tentang keyakinan iman Kristen ya. Kenapa saya harus percaya kepada Yesus? Kenapa saya harus percaya ya, akan firman-Nya? Karena saya menyadari bahwa saya ini orang berdosa ya. Karena dosa itu menutupi akal sehat. Karena dosa itu selalu membatasi pikiran kita untuk percayakan karya Allah. Sebagaimana zaman Nabi Nuh ya. Allah berfirman kepada Nuh bahwa kejahatan manusia di bumi begitu besar. Allah telah menyesal menciptakan manusia di bumi, dan Allah akan menghukum manusia jika manusia tidak bertobat. Maka firman-Nya kepada Nuh, buatlah bahtera bagimu ya. Nabi Nuh membuat bahtera, saudara, yang begitu besar. Diceritakan bahwa panjangnya 100 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, dan dibuat bukan di pesisir pantai tapi di atas bukit ya. Berapa lamakah waktunya ya? Cukup lama. Pada zaman itu belum ada zaman modern, alat-alat canggih bisa membuat kapal dengan waktu yang singkat, tapi pada waktu itu cukup lama. Tetapi Nuh senantiasa sabar kepada kaumnya, mengingatkan, bertobatlah, jika engkau tidak bertobat maka Allah akan menghukum engkau dengan air bah ya. Sambil memberitakan kabar pertobatan, Nuh tetap membuat bahtera ya, yang di luar pikiran manusia. Membuat bahtera di atas bukit dengan begitu besar ya. Pikiran manusia, siapa yang akan membawa bahtera itu turun ke dalam danau atau ke pantai atau ke laut, karena dibuat di atas bukit. Orang-orang sejamannya pada waktu itu hanya mengolok-olokkan apa yang diperbuat oleh Nabi Nuh bersama ketiga anaknya. Mereka mengolok-olokkan Nuh sebagai orang yang bodoh. Dikatakan Nuh sebagai orang yang bodoh, perbuatannya sia-sia ya. Begitu juga zaman sekarang, ada begitu banyak orang tidak percaya akan karya Allah, di mana firman-Nya telah menjadi manusia ya. Di mana firman-Nya telah menjadi manusia ya. Dan dalam keadaan manusia, firman-Nya itu mengalami penderitaan yang begitu rupa, mengalami siksaan, hukuman, bahkan mati di atas kayu salib. Hanya satu tujuannya, ingin memulihkan keadaan saya dan saudara, ingin menyelamatkan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, bukan berarti dia ya
tidak mampu untuk turun, untuk menghindari kematian itu. Tetapi untuk menunjukkan kasih-Nya bagi dunia. Bukan hanya bagi manusia yang hidup pada waktu itu, tapi juga bagi manusia yang sudah mati pada zaman Nabi Nuh. Mereka yang tidak taat. Ingin menyelamatkan manusia yang ada di dalam alam kubur. Karena apa? Karena terlalu mulia saya dan saudara. Saya dan saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah tidak mau gambarnya rusak. Allah tidak mau gambarnya hancur. Allah tidak mau gambarnya menjadi barang yang sia-sia. Itu sebabnya Allah harus turun ke dalam dunia menjadi manusia dan untuk menyelamatkan manusia yang percaya. Yang setuju katakan amin. Baik, ini ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir dalam kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita turun ke atas ya, dari 14, 13 dan 12. Kita baca yang 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima firman itu, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Tujuannya kalau menjadi anak, sudah pasti dia akan menjadi ahli waris. Saya yang percaya, saudara yang percaya bukan lagi hamba. Karena hamba tidak akan mendapatkan warisan dari tuannya. Tetapi yang mendapatkan warisan adalah anaknya. Yang setuju katakan amin. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati.